Om Swastiastu. Selamat pagi Pak Wirga, selaku dosen mata kuliah manajemen pemasaran, dan selamat pagi teman-teman semuanya. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi 7 tentang price atau harga. Namun sebelum kami lanjut ke materi, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Krisnaulandari, nomor 3, sebagai moderator. Yang kedua, Putu Elisa Putri, nomor absen 27, sebagai pembawa materi yang pertama. Yang ketiga, Loh Gede Duyanti, absen 15, sebagai pembawa materi nomor 2. Yang keempat, Niputu Etia Trisna Dewi, nomor absen 16, sebagai pembawa materi nomor 3. Dan yang terakhir ada Nimade Dwi Rahma Putri, nomor absen 2, sebagai pembawa materi nomor 4. Pemasaran sebagaimana diketahui adalah inti dari sebuah usaha. Tanpa pemasaran tidak akan ada yang namanya perusahaan. Pengertian pemasaran menurut Kotler adalah suatu proses sosial dan manajerial yang dengannya individu-individu dan kelompok-kelompok memperoleh apa yang mereka inginkan dengan menciptakan dan saling mempertukarkan produk-produk dengan satu sama yang lain. Pemasaran berarti bekerja dengan pasar untuk mewujudkan pertukaran potensial dengan maksud memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Dalam bauran pemasaran terdapat 4 tahapan yang dikenal dengan 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Harga menjadi salah satu tahapan terpenting dalam bauran pemasaran. Yang pertama yaitu pengertian price dan value. Yang A, pengertian price dapat didefinisikan bahwa harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk memanfaatkan apa yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Harga seperti definisi di atas menentukan pertukaran yang sebenarnya terjadi antara pembeli dan penjual. Hal ini menyediakan suatu fokus dalam memperlihatkan apakah seseorang customer potensial akan mempertimbangkan untuk membeli atau tidak produk tersebut berada di luar jangkauan customer yang bersangkutan. Yang B itu pengertian value, yaitu adalah nilai didefinisikan sebagai paket manfaat atau benefit yang intangible yang diyakini oleh pembuat keputusan melekat pada produk yang ditawarkan. Nilai itu sendiri merujuk pada harga yang sangat mungkin disepakati oleh pembeli dan penjual dari suatu barang atau jasa yang tersedia untuk dibeli. Dalam value sendiri terdapat poin-poin kunci, yaitu yang pertama ada intangible, yaitu nilai bukanlah sesuatu yang bisa Anda lihat atau Anda sentuh. Yang kedua, nilai adalah keseluruhan rasa didasarkan atas sebagian dari fakta, sebagian dari pengalaman, dan sebagian dari harga. Yang kedua ada package of benefit atau paket manfaat. Produk yang ditawarkan mampu memuaskan kebutuhan consumer. Semakin banyak kebutuhan yang bisa dipuaskan, semakin tinggi nilainya atau persepsi. Yang ketiga ada decision making unit atau unit membuat keputusan, yaitu keseluruhan dari DMU terlibat dalam pembelian yang dilakukan. Nilai adalah bauran reaksi dari anggota DMU. Yang keempat ada belief attached to the product offer atau diyakini melekat pada produk yang ditawarkan. Keyakinan adalah sesuatu yang dianggap benar, walaupun kenyataan menunjukkan sebaliknya. Keyakinan berada pada pikiran. Sekali keyakinan ini terbentuk, sulit untuk diubah lagi, atau pendapat lebih mudah berubah ketimbang keyakinan. Yang kedua ada price atau harga.
Harga merupakan salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang mampu menghasilkan pendapatan. Harga mempengaruhi persaingan pemasaran. Selain itu, harga juga mempunyai pengaruh terhadap pendapatan dan laba bersih suatu perusahaan. Harga juga mampu mengkomunikasikan nilai merek dari suatu perusahaan yang dimana nantinya akan menghasilkan suatu keuntungan. Harga sebuah produk atau jasa merupakan faktor utama permintaan pasar. Harga sebuah produk akan merubah persepsi di mata konsumen. Seorang konsumen memiliki pandangan bahwa harga produk yang mahal akan memiliki kualitas produk yang berkualitas. Begitu juga sebaliknya. Jika harga produk yang murah akan memiliki kualitas yang buruk. Faktor kunci dari harga. Harga memiliki 5 faktor kunci, yaitu yang pertama ada reflect corporate objektif. Pemasaran merupakan jembatan dari suatu pasar sehingga pemasaran itu sendiri membawa nilai-nilai inti dari perusahaan atau organisasinya. Yang kedua, support image, harus ada keharmonisan dari setiap aspek yang ada dalam suatu produk. Harga harus sesuai dengan produk yang ditawarkan secara keseluruhan. Dipromosikan sebagai produk yang berkualitas dan dihargai pada tingkat yang berkualitas dan sesuai. Dipromosikan sebagai sesuatu yang eksklusif dan harga harus bisa membantu menjaga keeksklusifan ini. Dipromosikan sebagai ekonomi dan harga harus rendah. Sekali lagi, tidak dipersoalkan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. Apa yang dipersoalkan adalah harga dengan mana seorang berharap untuk membelinya, dan hal ini ditentukan oleh citra. Yang ketiga ada health achieve profit. Harga sangatlah penting terutama dalam menghasilkan pendapatan dan keuntungan. Kadangnya pendapatan adalah kuncinya. Dari pendapatan tersebut yang menjadi suatu keuntungan, yang dimana health achieve profit artinya harga membantu mencapai keuntungan. Apakah lebih baik menjual 100 pada tingkat harga Rp20 dengan 20% profit atau 1.000 pada tingkat harga Rp10 dengan 10% profit? Yang mana yang lebih baik hanya diputuskan sejalan dengan objektif kooperatif dan pemasaran jangka panjang. Barangkali kita ingin mengembangkan suatu pasar, kemudian tentu saja kita memberi harga murah untuk meraih volume penjualan yang lebih besar. Yang keempat ada provide cash for research and development. Penelitian dan pengembangan atau research and development merupakan sesuatu yang vital dalam jangka panjang. Kita telah melihat di mana semua produk memiliki siklus kehidupan. Segala sesuatu akan perlu diganti pada masanya. Oleh karenanya, semua produk yang sukses di pasaran harusnya berkontribusi kepada research and development, yang dimana research and development berfungsi untuk menemukan atau mengembangkan produk baru sesuai dengan masanya. Yang kelima ada profit income, yaitu harga adalah satu-satunya faktor yang mampu menghasilkan pendapatan. Usaha harus diarahkan bagaimana caranya agar pendapatan maksimal bisa diraih tanpa merusak bisnis dalam jangka panjang. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Putu Elisa Putri sebelumnya. Yang B ada pricing, strategis, dan taktik. Menjalankan sebuah bisnis jual beli tidak akan terlepas dari permasalahan harga. Harga memegang peranan penting dalam terjadinya kesepakatan jual beli
dari produsen ke tangan konsumen. Melalui penetapan harga akan terlihat proses kelayakan produk dari nilai ekonomisnya. Strategi penetapan harga adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Adapun beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam strategi penetapan harga, yaitu pertama ada biaya. Sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan jika penetapan harga jual lebih tinggi daripada rata-rata produksi. Beberapa perusahaan lebih mempertimbangkan biaya daripada faktor lainnya. Kemudian, mereka juga menggunakan pendekatan cost plus pricing untuk menetapkan harga. Yang kedua ada pelanggan. Harga mempengaruhi permintaan produk. Beberapa orang menginginkan produk yang lebih murah karena sesuai dengan anggaran yang mereka miliki, dan beberapa melihat produk yang berkualitas adalah lebih persentase dari dan sesuai dengan cita mereka. Yang ketiga ada jenis produk. Jenis produk menetapkan harga untuk suatu produk membutuhkan suatu pendekatan yang berbeda dengan produk massal. Produk massal lebih homogen, oleh karena itu perusahaan sering menawarkan pada tingkat rata-rata harga pesaing tergantung pada jenis produk itu sendiri. Yang selanjutnya, yang keempat, ada target pasar. Target pasar menentukan harga juga melalui target pasar, di mana agar kedepannya tidak salah dalam menentukan harga. Penetapan harga melalui target pasar juga akan menarik sebanyak dan secepat mungkin pelanggan. Yang kelima ada pesaing. Pesaing harga mempengaruhi daya saing relatif terhadap pesaing. Karena itu, harga produk pesaing adalah pertimbangan penting dalam menetapkan harga produk tersebut. Yang keenam ada elastisitas harga. Dari permintaan menunjukkan bahwa seberapa responsif konsumen dalam menanggapi perusahaan harga. Permintaan adalah elastisitas jika perubahan kecil harga mengarah ke pertimbangan permintaan. Yang ketujuh ada siklus hidup produk. Sebuah produk mengalami 5 fase selama masanya, yaitu tahapan pengembangan, tahap pengenalan, tahap pertumbuhan, dan tahap matang dan tahap penurunan. Setiap tahap itu membentuk pendekatan penetapan harga yang berbeda dan masing-masing. Selanjutnya ada strategi harga jangka panjang. Strategi harga jangka panjang yang pertama ada cost plus. Cost plus merupakan strategi yang sangat sederhana dalam menetapkan harga barang dan jasa. Dalam harga cost plus ini semua dijumlahkan dan profit margin yang diinginkan dan ditambahkan. Seringkali margin yang ditambahkan akan mengalami variasi tergantung pada jenis produk FMCG. Seperti misalnya roti memiliki profit margin yang rendah. Untuk mendorong penjualan dan mendorong customer untuk berkunjung ke toko, maka produk dengan perputaran relatif lambat akan memiliki profit margin yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka dibeli untuk persediaan yang jangka panjang. Taktik di bidang harga memperbolehkan penetapan harga untuk beberapa garis produk. Mungkin hanya waktu-waktu tertentu dalam suatu hari. Ini adalah harga khusus yang ditetapkan, bisa naik maupun bisa turun dari harga dasar atau harga utama. Kewenangan bisa diberikan kepada manajer lokal untuk mengubah harga sesuai dengan tuntutan pesaing. Yang kedua ada psikologis. Penetapan harga pada batas titik harga tertentu atau price point dikenal dengan istilah harga psikologis karena hal ini mampu mengambil keuntungan dari keinginan psikologis seseorang customer untuk membayar serendah mungkin. Seperti contohnya 99.975 dilihat lebih rendah dari 100.000 atau 49.900 dilihat lebih rendah dari 500.000 dan seterusnya. Dalam cara yang sama, penurunan harga perlu kelihatan lebih signifikan biayanya dan jauh lebih baik untuk memakai angka absolut ketimbang persentase.
menawarkan produk dengan harga Rp19.999 pada tingkatan harga Rp18.999 jauh lebih menarik ketimbang dengan penawaran dengan tingkat 5% diskon. Yang ketiga ada opportunity. Opportunity harga berdasarkan peluang atau kesempatan berusaha untuk mencoba maupun mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada dalam menentukan suatu harga. Hal ini menentukan kesadaran seseorang manajer lokal akan di mana strategi harga yang ada dan memiliki batas harga terbawah. Lewat dari batas ini sangat tidak dianjurkan. Mereka juga harus memahami kondisi pasar saat ini. Membuat penilaian tentang kemungkinan reaksi dari customer, contohnya seperti harga meningkat karena lokasi. Anda memiliki hak waralaba untuk menjual pernak-pernik pada konser band tertentu. Anda juga mampu memberikan harga sedikit lebih mahal karena memiliki tempat yang eksklusif. Yang keempat ada penetration. Untuk penetrasi suatu pasar, harga harus dijaga tetap rendah. Barangkali ada subsidi dari budget pemasaran sehingga dijual dengan harga yang mendekati biaya. Tujuan adalah mendorong pembelian sehingga memungkinkan masuk ke suatu pasar. Seperti contohnya yaitu televisi digital yang baru dijual dengan subsidi yang besar dari perusahaan yang membuatnya. Hal ini dilakukan untuk mendorong customer beralih dari TV analog ke TV digital hanya dengan menggambarkan suatu pasar melalui volume penjualan stasiun televisi digital bisa meraup kesuksesan. Suatu hal yang kesulitan untuk menaikkan harga sekali harga ditetapkan rendah. Oleh karena itu, kebijakan konsentrasi seringkali ditetapkan sebagai suatu penawaran harga yang spesial. Normalnya seperti contoh 2.500.000 harga spesialnya yaitu Rp1.999.000 minggu ini saja. Perhatikan harga psikologi sebesar 2 juta dipakai untuk mengindikasikan harga tinggi yaitu sebesar Rp1.999.000 ditetapkan untuk memberikan kesan bahwa telah terjadi penurunan harga yang sangat signifikan. Di sini saya akan lanjutkan materi dari strategi harga jangka panjang. Strategi harga jangka panjang yang kelima yaitu skimming. Strategi harga skimming dipakai jika suatu produk mulai diperkenalkan. Seringkali produksinya terbatas, sampai produk yang bersangkutan mampu membuktikan dirinya sendiri. Sehingga amatlah berisiko mengembangkan permintaan yang tinggi pada waktu yang dini. Juga di pasar ada orang-orang yang mencari peluang produk. Kalau produk itu baru, orang-orang akan menginginkannya dan mereka ingin sekarang juga. Orang-orang yang semacam itu akan merasa senang membayar untuk suatu yang bersifat eksklusif dan mereka merasa mendapatkan suatu nilai yang excellent. Merekalah yang pertama memakai produk itu di lingkungan tetangganya. Mereka bisa memperlihatkan mereka memperoleh status. Semua faktor yang mereka yakini sebanding dengan pembayaran yang mereka lakukan. Seringkali mereka membeli pertama kebutuhan yang terpuaskan. Tingkat harga selanjutnya akan diturunkan untuk menarik pembeli-pembeli lainnya. Volume produksi akan ditingkatkan. Biaya produksi akan menurunkan tingkat harga setingkat demi setingkat, membantu penawaran suatu produk, memperoleh distribusi yang meluas, dan hal ini juga mampu menurunkan resiko organisasi dari produksi yang berlebihan. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari price skimming. Kita bayangkan volume penjualan keseluruhan sebagai suatu gunung. Price skimmingnya adalah puncak gunungnya. Lalu diturunkan pelan-pelan menuju badan dari gunung tersebut. Akhirnya, pada tahap penurunan dari PLC atau Product Life Cycle, hanya harga rendah yang bisa dijustifikasi atau dapat dipertimbangkan. Selanjutnya ada tujuan dari penetapan harga.
Adapun tujuan dari penetapan harga menurut Adrian Payne yaitu satu, bertahan merupakan usaha tidak melakukan tindakan-tindakan yang meningkatkan laba ketika perusahaan sedang mengalami kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Usaha ini dilakukan demi kelangsungan hidup perusahaan itu. Yang kedua, memaksimalkan laba. Penetapan harga yang dilakukan perusahaan adalah untuk mencapai laba maksimum. Dalam praktiknya, harga memang ditentukan oleh penjual dan pembeli. Makin besar daya beli konsumen, semakin besar pula kemungkinan bagi penjual untuk menetapkan tingkat harganya yang lebih tinggi. Dengan demikian, penjual mempunyai harapan untuk mendapatkan keuntungan maksimum sesuai dengan kondisi yang ada. Lalu yang ketiga yaitu memaksimalkan penjualan. Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan memaksimalkan penjualan. Penentuan harga bertujuan untuk membangun pangsa pasar dengan melakukan penjualan pada harga awal yang merugikan. Yang keempat, tujuan berorientasi pada citra. Citra atau image perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menentukan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra atau prestisius. Sementara itu, harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu. Yang kelima yaitu pengembalian atas investasi. Tujuan penentuan harga didasarkan atas pencapaian pengembalian atas investasi yang diinginkan oleh perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi price negotiation. Dalam aktivitas jual dan beli, tidak selamanya harus dibayar sesuai dengan harganya. Harga seringkali dinegosiasikan dalam tatap muka. Negosiasi dapat dilakukan jika harga atas suatu produk atau layanan terlalu tinggi atau kemahalan. Dengan melakukan negosiasi, maka terbuka kesempatan untuk mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah daripada harga sebenarnya. Negosiasi ini adalah tingkat taktik maupun interaksi sosial saat pihak-pihak yang terlibat berusaha untuk saling menyelesaikan tujuan yang berbeda dan bertentangan. Negosiasi tetap harus ada dalam koridor strategi harga secara umum. Di bawah ini adalah beberapa pilihannya, seperti bonus. Bonus merupakan promosi yang dilakukan perusahaan dalam menawarkan produk tambahan secara gratis dengan harga normal, bahkan harga yang telah diturunkan, dengan tujuan agar konsumen tertarik dengan produk tersebut. Suatu bonus diberikan sebagai reward atas beberapa tindakan, yaitu contohnya seperti pertama, membeli untuk yang pertama kali, untuk mengembangkan distribusi dan menjual kepada pemakai baru. Yang kedua yaitu pencapaian volume penjualan untuk mendorong usaha-usaha tertentu yang sifatnya amat khusus. Lalu yang kedua adalah diskon. Diskon merupakan penurunan harga yang dibuat karena alasan tertentu. Hal ini selalu dikalkulasi dengan persentase atau harga yang telah ditetapkan. Diskon harus memberikan manfaat kepada penjual maupun kepada pembeli. Tujuan dari potongan harga yaitu untuk mendorong para pembeli untuk membeli dalam jumlah yang lebih besar sehingga volume penjualan diharapkan akan bisa meningkat. Menurut Philip Kotler, terdapat beberapa jenis diskon. Yang pertama yaitu diskon tunai. Diskon tunai adalah pengurangan harga untuk pembeli yang segera membayar tagihannya atau membayar tagihan tepat pada waktunya. Yang kedua ada diskon kuantitas. Diskon kuantitas merupakan pengurangan harga bagi mereka yang membeli dalam volume besar. Yang ketiga ada diskon musiman. Diskon musiman merupakan pengurangan harga untuk yang membeli barang atau jasa di luar musimnya. Yang keempat adalah potongan. Potongan merupakan pengurangan dari daftar harga, misalnya potongan tukar tambah. Yang ketiga ada sale return. Barang-barang yang dipasok dalam sale atau return akan dikembalikan jika barang-barang itu tidak laku. Kadangnya ini adalah satu-satunya jalan untuk membuat para toko mau menangani barang-barang tersebut, tetapi tidak ada insentif yang diberikan untuk memajang barang-barang ini. Akan sangat baik jika kemungkinan untuk menegosiasi untuk pengembalian setengahnya. Misalnya sampai pada tingkat 50% akan diambil kembali bila barang tersebut tidak terjual.
Yang keempat, special offers. Penawaran khusus merupakan suatu promosi penjualan yang hanya berlaku untuk saat-saat tertentu saja, yang mana memberikan informasi tentang suatu produk yang dipasarkan bahwa harganya sedang turun atau lebih murah daripada harga biasanya. Penawaran khusus ini biasanya tambahan dari suatu diskon yang telah disetujui, yang termasuk penawaran khusus yaitu beli 1 dapat 2, dapat bonus tambahan 1 produk X bila membeli 5 produk Y. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai value atau nilai. Pertama, penilaian terhadap nilai berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Memeriksa bagaimana penilaian terhadap nilai berpengaruh terhadap perilaku melalui 2 contoh. Yang pertama, seseorang amat kaget ketika menemukan setitik noda atas pakaian yang baru dibeli dari merek eksekutif. Reaksinya akan kaget karena merek ini sebelumnya selalu bisa diandalkan dan aksinya akan membawa produk itu kembali ke toko. Reaksi dari toko akan segera menukarkan barang tersebut dan meminta maaf. Reaksi dari konsumen tersebut akan mengetahui toko ini selalu memberikan pelayanan yang terbaik, dan keyakinannya pun akan bertambah dan semakin loyal terhadap merek eksekutif tersebut. Yang kedua, orang lainnya menginginkan sebuah mesin pencuci piring. Ia mendapatkan 2 pilihan. Yang pertama, Bosch dan Hotpoint adalah identik kecuali mereka memiliki perbedaan dalam label. Yang kedua, keduanya memiliki garansi yang sama. Yang ketiga, spare part dari keduanya memiliki harga yang relatif sama. Yang keempat, merek Bosch berharga 8 juta rupiah, sedangkan merek Hotpoint berharga 7.500.000 rupiah, dan pada akhirnya ia membeli merek Bosch. Pada hal ini, pembelian mesin cuci sedikit berhubungan dengan harga. Ini lebih banyak didorong oleh keyakinan bahwa merek Bosch memiliki status yang lebih tinggi karena harga yang lebih mahal biasanya memiliki kualitas yang lebih tinggi. Para tamu yang berkunjung mungkin akan lebih terkesan dengan kitchen set yang dilengkapi dengan mesin pencuci piring merek Bosch. Ini tentu saja berhubungan dengan kekuatan sebuah merek. Ingatlah selalu bahwa nilai melekat pada persepsi seseorang, berkenaan dengan keyakinan seseorang dan tidak harus benar, bahkan tidak harus terbukti logis. Yang kedua, value factors. Nilai terbentuk dari beberapa faktor. Di bawah ini ada beberapa faktor penting yang mendukung terjadinya nilai. Yang pertama ada status. Status merupakan hal yang penting di mana biasanya kita menempatkan suatu nilai pada status. Tetap tidak semua orang menganggap hal itu penting. Kita semua memiliki suatu rasa atas status, ranking, posisi, tingkat kepentingan, tempat dalam suatu komunitas. Sesuatu yang tangible yang mampu mengkomunikasikan status berbeda atas dasar kondisi, tempat, dan waktu, tetapi orang-orang memiliki kebutuhan yang sama terhadap status. Contohnya seperti, ada beberapa orang mengincar merek Nike, dan ada beberapa orang yang tidak mengincar merek terkenal. Untuk beberapa orang, terdapat suatu keyakinan yang kuat bahwa produk yang bermerek terkenal lebih tahan lama. Kinerja secara fisik dan fungsinya jauh lebih baik. Kepercayaan ini tidak perlu didukung oleh fakta. Kepercayaannya saja sudah cukup. Sedangkan untuk yang lainnya, merasa perlu untuk mengekspresikan seleranya, kemakmurannya, kemodisannya, yang semuanya merupakan faktor-faktor status. Yang kedua, product in use. Kemampuan suatu produk dalam memuaskan kebutuhan customer-nya adalah faktor kunci. Untuk pembelian awal, hal ini haruslah bisa diestimasikan. DMU atau Decision Making Unit mengestimasi bagaimana suatu produk melaksanakan fungsinya. Mereka akan melakukan berbagai hal. Yang pertama, melakukan riset terhadap artikel atau terbitan-terbitan tertentu. Yang kedua, memantau iklan. Yang ketiga, membandingkan dengan yang lainnya. Yang keempat, mencari orang lain yang memakai produk. Sekali DMU melakukan pembelian, mereka akan mengevaluasi produk yang bersangkutan. Kalau mereka puas, mereka akan membelinya lagi. Semakin sering mereka melakukan pembelian ulang terhadap produk yang sama, maka semakin tinggi komitmennya dan bisa dikatakan sebagai pemakai yang loyal. Tujuan utama suatu pemasaran adalah menciptakan pemakai yang loyal untuk jangka waktu yang lama. Jauh lebih mudah mempertahankan pemakai yang sudah ada ketimbang mencari pemakai yang baru. Suatu fitur dari produk yang sedang dalam pemakaian termasuk delivery atau pengantaran, installation atau pemasangannya, garansi atau jaminan, instruction atau
instruksi pada produk tersebut, kontrol atau cara penggunaannya. Yang ketiga yaitu life. Suatu produk yang mampu bertahan lama adalah suatu benefit dari produk yang bersangkutan. Tetapi ini tidak selalu berarti consumer benefit. Mengapa harus membeli koper yang terbuat dari kulit yang jika tebal hanya memakainya sekali dalam setahun? Mengapa harus membayar asuransi yang berdurasi lama jika Anda hanya berpergian untuk jangka pendek? Customer menginginkan suatu produk yang mampu bekerja dengan baik sesuai dengan kebutuhannya, sehingga menambah benefit dari produk tersebut. Selanjutnya yang keempat, price SPG. Persepsi orang-orang tentang nilai uang berbeda. Hal ini disebabkan sebagian dari jumlah uang yang dimiliki oleh orang bersangkutan. Orang yang kaya berani mengambil resiko ketimbang orang yang miskin. Orang kaya mampu membeli sesuatu secara teratur, sedangkan orang kebanyakan mempertimbangkannya pun tidak. Orang-orang yang memakai uangnya sebagai ukuran dari nilai akan mengatakan apakah produk ini bernilai. Pertimbangan yang selektif harus dilakukan ketika akan melakukan suatu pembelian. Di antaranya seperti, jika saya membeli topi ini, saya tidak akan memiliki syal tersebut. Jika saya pergi berlibur selama 2 minggu, saya tidak bisa menginap di hotel berbintang. Jika saya pergi berlibur hanya untuk 1 minggu, saya bisa menginap di hotel tersebut. Perhatikan perbedaan dalam perilaku pembelian ketika orang-orang tidak membelanjakan uangnya dari pemasukan utama mereka. Apakah perilaku pembelian Anda berubah ketika Anda membelanjakan uang atas diberikan secara cuma-cuma sebagai hadiah? Anda memenangkan suatu undian, kepunyaan pimpinan Anda atau orang tua Anda. Uang adalah suatu ukuran yang umum dipakai untuk mengevaluasi perbedaan suatu produk. Tetapi harus juga diingat, uang bukanlah faktor yang terpenting. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang price, quality, and demand. Yang pertama ada price atau harga. Price atau harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk memanfaatkan yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Yang kedua ada quality. Quality atau kualitas adalah tingkat baik buruknya, taraf atau derajat suatu barang atau jasa. Konsep kualitas sendiri sering dianggap sebagai ukuran relatif kebaikan suatu produk atau jasa yang terdiri atas kualitas desain dan kualitas kesesuaian. Dan yang ketiga ada demand. Demand atau permintaan adalah suatu proses dalam meminta sesuatu atau sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berkaitan dengan keinginan konsumen akan suatu barang atau jasa yang ingin dipenuhi. Dan yang keempat ada hubungan antara harga, kualitas, dan permintaan. Terdapat hubungan antara ketiga aspek di atas, yaitu harga, kualitas, dan permintaan. Orang-orang mencoba untuk menyeimbangkan berapa harga yang masuk akal menurut pertimbangannya terhadap kualitas yang diberikan. Kemudian, mereka akan memutuskan apakah akan melakukan pembelian. Permintaan adalah volume penjualan potensial yang berasal dari keputusan ini, yang dimana artinya penentuan barang yang berdasarkan pada kualitasnya juga akan mempengaruhi permintaan dari produk tersebut. Maka dari itu, penentuan harga harus dilakukan dengan teliti dan berhati-hati. Permintaan biasanya diasosiasikan dengan suatu musim atau siklus tingkatan berumah tangga seseorang. Salah dalam mengestimasi musim atau tingkatan ini, penjualan potensial bisa hilang selamanya. Contohnya seperti mainan yang biasanya memiliki permintaan yang tinggi 1 bulan sebelum hari Natal. Jika produk yang Anda tawarkan tidak ada di toko, maka produk Anda tidak akan dibeli. Kalau retailer telah menjualnya pada tanggal 10 Desember, maka mereka akan kehilangan penjualan yang mungkin bisa dihasilkan sampai hari Natal. Dan jika retailer tidak mampu menjual semuanya, stok yang tersedia tidak akan ada permintaannya di bulan Januari. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami.
Dan di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang materi topik 7 yaitu price. Yang dimana kesimpulannya adalah price adalah apa yang kita bayarkan dan value adalah apa yang kita dapatkan. Dan sebagai perusahaan yang bijak, maka kita harus mengetahui cara untuk menilai harga wajar atau nilai intrinsik dari sebuah perusahaan tersebut. Sehingga kita dapat mengetahui apakah harga yang kita bayarkan untuk sebuah lembar produk atau price sebanding atau berada di bawah dari nilai value yang kita dapatkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.